Bela Jordi Amat Elkan Bagot dituntut netizen. Keputusan Jordi Amat yang memilih berkarir di Malaysia mendapat tentangan dari banyak pecinta sepak bola Indonesia. Kubu yang kontra ini tidak setuju melihat Jordi Amat berkarir di Malaysia. Namun Jordi Amat memberi klarifikasi lewat akun Instagramnya mengenai keputusan bergabung dengan JDT. Dia mengatakan alasan gabung JDT demi memuluskan adaptasinya dengan sepak bola Asia. Terlebih jika proses naturalisasinya lancar, Jordi Amat diproyeksi Sintayong menjadi bek andalan timnas Indonesia. Saya bergabung dengan JDT bukan karena uang semata. Alasan saya bergabung dengan JDT adalah berdasarkan usaha saya beradaptasi di Asia. Karena kedekatan dengan Indonesia dan juga saya memungkinkan untuk lanjut berkompetisi di level tertinggi sepak bola Asia. Karena JDT bersaing di ACL atau Asian Champions League. Ucap Jordi Amat. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot pun ikut meramaikan unggahan Jordi Amat. Dia memberikan emoji hore dan tanda cinta. Namun Elkan Bagot malah mendapatkan kecaman dari netizen. Dia dituntut terus berkarir di Eropa oleh netizen. Kerugian timnas Indonesia jika naturalisasi Jordi Amat batal. Pertama, batal dapat kekuatan tambahan di Piala Asia. Timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Tentunya butuh kekuatan tambahan yang bisa diraih dengan instan. Naturalisasi Jordi Amat adalah salah satu jawaban jika ingin kekuatan merah putih bertambah di ajang tersebut. Jika batal dinaturalisasi, maka batal pula tambahan kekuatan itu. Kedua, kehilangan bek tangguh. Menurut catatan WorldScore, Jordi Amat rata-rata mencatatkan 1,5 tackle, 1,3 intercept, dan 3,3 sapuan per pertandingan di Liga Belgia musim lalu. Statistik ini menunjukkan bahwa Jordi Amat sebetulnya punya kemampuan mumpuni sebagai bek. Membatalkan naturalisasi Jordi Amat, nantinya timnas Indonesia berpotensi kehilangan bek tangguh. Kemampuan bertahan yang baik ini tentu akan membantu performa timnas nanti. Selain itu, bek-bek lokal juga bisa banyak belajar dari Amat. Ketiga, lini belakang timnas Indonesia kurang solid. Dengan pengalaman mentas bertahun-tahun lamanya di Eropa, Jordi Amat tentunya punya kualitas di atas rata-rata pemain lain di timnas Indonesia. Jika batal dinaturalisasi, maka lini belakang timnas Indonesia berpotensi menjadi kurang solid tanpa kehadiran sosok tangguh macam Jordi Amat. Sebetulnya dalam urusan ini timnas Indonesia masih bisa berharap dengan bek-bek muda macam Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Serta bek veteran macam Fahrudin, namun dengan hadirnya Jordi Amat tentu akan makin menambah kekuatan. Misi Sintayong rebut trofi perdana di tanah air. Setelah mengantarkan timnas Indonesia senior finish kedua di Piala AFF 2020 dan membawa timnas Indonesia U23 merebut medali perunggu di SEA Games 2021. Kali ini kesempatan Sintayong beraksi bareng timnas Indonesia U19. Ajang pertama yang dijalani oleh Sintayong bersama timnas Indonesia U19 adalah Piala AFF U19 2022. Menariknya turnamen ini digelar di Indonesia, tepatnya di Jakarta dan Bekasi.
yang akan dimulai dari 2 hingga 15 Juli mendatang. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup neraka atau tepatnya di grup A. Di grup ini selain Timnas Indonesia U19 terdapat juga Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Dalam 2 minggu terakhir, Timnas Indonesia U19 dipersiapkan secara matang oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Tak tanggung-tanggung, Sintayong sendiri menargetkan juara pada event kali ini. Selain karena bermain di kandang sendiri, Sintayong juga menilai skuad Garuda Nusantara juga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Di lain sisi, Timnas Indonesia U19 sendiri bakal memulai perjuangannya dengan menghadapi Vietnam di laga perdana Piala AFF U19 2022 yang akan dilangsungkan pada Sabtu besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Media Spanyol turut soroti netizen Indonesia. Media Spanyol ikut menyoroti polemik yang sedang melanda Jordi Amat usai resmi pindah ke Johor Darul Taksim atau JDT. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat sudah resmi pindah ke JDT yang diumumkan pada Rabu lalu. Transfer itu kemudian memunculkan polemik karena sebagian pecinta sepak bola tanah air meminta proses naturalisasi sang pemain dibatalkan. Terlebih hal tersebut juga didukung oleh salah satu anggota DPR. Dalam pemberitaannya, media Spanyol tersebut menulis, penandatanganan Jordi Amat ke JDT membuat para penggemar timnas Indonesia resah. Banyak yang berpendapat bahwa jika dia berhenti bermain di Eropa, dia tidak berkontribusi banyak bagi tim. Tulis laporan Diario AS. Bukan hanya itu, media Spanyol itu menyebutkan bahwa Jordi Amat dinilai hanya memanfaatkan kewarganegaraan untuk memfasilitasi kedatangannya ke klub Malaysia. Ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be